A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakul mar'ati ala zawji ay min haqqiha alaihi ayat'amaha idza ta'ama wa yaksuha idaktasa wa la yadribil wajha ay inda nusuziya wa la yuqabbih bitasdidil muwahhadati maksura ay la yasma'uha makruhan wa la yaqul qabahakillahu. Hakul mar'ati utawi hake wong wadon ala zawji ngatas laki Aimin aki tegese saking hak almar'ah alai ngatasi zauj ayat ta'amaha iku yang tawih mangan iyo zauj ha ing almar'ah idza ta'ama ing dalam nalikane mangan iyo zauj wa yaksu lan nganggone pakaian ya zauj ha ing almar'ah idaktasa ing dalam nalikane nganggo pakaian iyo zauj wala yadrib lan ora kena mukul iyo zauj alwajha ing wajah ai inda nusuzia ing dalam nalikane nusuze almar'ah. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa haknya seorang istri yang wajib untuk dipenuhi oleh suami itu pertama ayat amaha ida to'ama. Suami wajib memberi makan istri bila mana dia makan. Jadi jangan suami itu makan sendiri sementara membiarkan istri kelaparan. Ini tidak boleh. Ini namanya laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memenuhi haknya istri. Karena haknya istri, kata Nabi, seorang suami wajib memberi makan istri bila mana dia makan. Kemudian yang kedua, haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami wayaksua idaktasa. Suami wajib memberi pakaian terhadap istri tatkala dia memakai pakaian. Jadi suami ini harus memenuhi sandangnya seorang istri. Jadi harus memberi pakaian terhadap istri bila mana dia memakai pakaian. Jangan dia beli pakaian sendiri sementara membiarkan istri itu tanpa pakaian. Nah, ini tidak boleh. Artinya membeli untuk kepentingan pribadinya sendiri, tidak memenuhi haknya istri. Nah, ini tidak boleh. Namanya laki-laki tidak bertanggung jawab. Jadi haknya istri yang kedua adalah suami wajib untuk memberi pakaian istri tatkala dia memakai pakaian. Wala yadrib lan ora kena mukul iyo zaud al wajah ing wajah inda nusuzia nalikane nusuze al mar'ah. Kemudian haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami yang ketiga adalah suami tidak boleh memukul wajahnya istri bila mana istri itu melakukan perbuatan nusuz. Nah, ini tidak boleh. Bila mana istri melakukan perbuatan nusuz, tidak boleh suami itu memukul wajahnya istri. Nah, adapun yang dimaksud nusuz itu adalah istri itu membangkang atas perintah suami. Istri itu tidak taat atas perintah suami di hadapannya. Nah, itu nusuz. Maka istri yang semacam itu di dalam kitab-kitab fikih, nah itu gugur nafkahnya. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa haknya seorang istri itu termasuk tidak boleh suami itu memukul wajahnya istri. Jadi bila mana istri diperintah oleh suami di hadapannya tidak mau, tidak mentaati, maka bila mana terjadi marah, terjadi emosi, nah ini tidak boleh memukul bagian wajahnya istri. Maka kalau mau mukul
pakai uang yang berwarna pink, nah itu insya Allah nggak terjadi nusut lagi tuh. Nah itu wala yuqabbih lan ora kena ngelek-ngelekaken ya zauz pitas didil muwahadati kelawan den tasdidakan al muwahadati kang den titiki siji maksurah tur kang den kasrakan ay la yasma'uha tegese la yusmi'uha orang ngarungukaken ya zauz ha ing al mar'ah makruhan ingkang den sengiti. Jadi intinya wala yuqabbih, suami itu tidak boleh memperdengarkan sesuatu terhadap istri itu sesuatu yang ia tidak senangi, itu tidak boleh. Karena itu termasuk haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Walayakulan orang kena ngucap iya zauz ing lafad qabahakillah mugi ngelekaken ki ing sira wadon Allahu sapa Gusti Allah, ini tidak boleh. Walayahjurun orang kena ninggal iya zauz wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat walayahjurha tegese orang kena ninggal ya zat ing almar'ah ila fil mabiti angin ing dalam tempat turu ai fil madja'i tegese ing dalam tempat turu indan nusuzi nalikane terjadi perbuatan nusuz. Begitu juga haknya seorang istri yang wajib dipenuhi oleh para suami. Nah itu tidak boleh melakukan hajar terkecuali di dalam tempat tidur seketika istri itu melakukan perbuatan nusuz. Jadi bila mana istri itu melakukan perbuatan nusuz, maka suami tidak boleh hajar selain daripada tempat tidur. Artinya diperbolehkan hajar itu hanya sebatas di tempat tidur saja. Jadi tidurnya pisah. Nah, jadi istri di kamar, suami memisahkan diri tidur itu di ruangan. Nah itu diperbolehkan kalau sekiranya istri itu melakukan perbuatan nusuz. Nah hal semacam itu diperintah, diperbolehkan untuk mendidik istri agar supaya tidak melakukan lagi perbuatan nusuz. Adapun wa amal hajr anapun tawi hajar ninggal fil kalam dalam omong-omongan fa innahu maka sunah hajar haram niku haram. Akan tetapi kalau masalah hajar di dalam masalah ngomong, obrolan, bicara, nah itu hukumnya haram. Jadi misal istri melakukan perbuatan perbuatan nusuz, perbuatan tidak taat terhadap suami. Nah ini tidak boleh hajar di dalam masalah bicara, tidak boleh. Hukumnya haram. Diperbolehkan hajar itu di dalam masalah tempat tidur saja, tidurnya pisah. Tapi kalau hajar di masalah omong-omongan, di masalah berbicara, ini hukumnya haram. Itu tetap sekalipun istri itu melakukan perbuatan nusuz, suami tetap harus selalu ngobrol, selalu bicara kepada istri. Tidak boleh diam diri tidak mau bicara sama istri karena istri nusuz, ini tidak boleh, hukumnya haram. Karena dibolehkan hajar itu hanya sebatas di tempat tidur, dalam arti memisahkan diri, tidurnya istri di kamar, suami di ruang tamu. Adapun hajar meninggalkan omong-omongan, ngobrol sama istri, ini haram, tidak boleh. Kemudian ila li'udrin, terkecuali li'udrin karena anane udur, terkecuali ya karena ada udur, itu diperbolehkan hajar di dalam masalah berbicara. Jadi intinya kalau istri itu melakukan perbuatan nusuz, diperbolehkan hajar. Cuman hajar itu diperbolehkannya hanya di tempat tidur. Jadi biarkan istri tidur di kamar, suami tidur di ruangan, ini diperbolehkan. Tapi kalau masalah hajar di dalam masalah berbicara, ini hukumnya haram. Seketika istri melakukan perbuatan nusuz, tetap suami harus berbicara sama istri, harus ngobrol sama istri, tidak boleh diam diri tidak mau ngomong sama istri, ini tidak boleh, terkecuali adanya uzur. Rawahu Tabrani wal Hakim an Muawiyah bin Haidah bi fathil muhmalah wallahu a'lamu bishawab.